Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Selanjutnya kita dengarkan dulu pesan pemerintah tentang kebiasaan baru. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tangan dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Nah, ini tadi pesan pemerintah tentang kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Anak-anak sudah siap? Harus tetap semangat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dan tidak boleh malas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. 2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. 3. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa yang anak-anak lihat? Iya benar, ada gambar kelinci dan gambar siput. Sekarang coba anak-anak tuliskan perbedaan karakteristiknya. Anak-anak bisa membuat tabel seperti ini. Tulis 3 saja perbedaan karakteristiknya ya. Mari kita cocokkan jawaban anak-anak dengan Bu Guru. Yang pertama, karakteristik kelinci yaitu merupakan hewan vertebrata. Kemudian karakteristik yang kedua adalah apa coba? Iya betul, gerakannya lincah. Kelinci kan sering melompat-lompat seperti itu. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga,
Untuk karakteristik kelinci yang ketiga, yaitu kelinci berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Kelinci sebagai hewan vertebrata umumnya memiliki sistem syaraf berupa otak. Ciri-ciri hewan vertebrata, bagian terluar tubuhnya merupakan kulit. Ciri-ciri hewan vertebrata lainnya adalah otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Anak-anak masih ingat pelajaran yang telah lalu? Contoh-contoh hewan bertulang belakang atau nama lainnya tadi hewan vertebrata, yaitu kelinci, kemudian ikan, kuda, katak, dan tokek. Berikutnya, kita akan mempelajari karakteristik siput. Karakteristik siput yang pertama, dia termasuk hewan avertebrata. Karakteristik yang kedua adalah gerakan siput lambat. Anak-anak tentu pernah melihat bagaimana siput berjalan. Karakteristik yang ketiga dari siput adalah berpindah tempat seolah-olah merayap, karena memang siput tidak punya kaki. Betul sekali. Setelah kita mempelajari karakteristik kelinci dan siput, maka kita bisa membuat tabel agar kita lebih mudah dalam belajar ya. Nah, seperti ini contohnya tabelnya anak-anak. Nanti anak-anak bisa menulis di buku anak-anak ya. Siput termasuk hewan avertebrata. Nah, dari tadi anak-anak paham tidak sih apa itu hewan avertebrata? Nah, kalau belum paham, Bu Guru akan jelaskan. Jadi, hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini ada gambar siput lagi. Ciri-ciri hewan avertebrata ada apa saja? Yang pertama, susunan syarafnya berada di perut. Ciri-ciri yang kedua, memiliki rangka luar. Ciri-ciri yang ketiga pada hewan avertebrata adalah otaknya tidak dilindungi oleh rangka luar. Selanjutnya, contoh hewan avertebrata. Yang pertama ada siput. Contoh hewan avertebrata lain adalah serangga. Nah, serangga ini ada bermacam-macam ya anak-anak, mulai dari kupu-kupu, capung, semut, dan lain-lain. Contoh berikutnya adalah cacing. Cacing termasuk hewan avertebrata. Selain itu ada ubur-ubur. Contoh berikutnya adalah cumi-cumi. Siapa yang pernah makan cumi-cumi? Sekarang anak-anak amati gambar berikut ini ya. Di situ terlihat organ gerak siput. Masih ingat tadi apa sih organ gerak siput? Jadi, organ gerak siput berupa kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya sebagai alat bergerak dan berpindah tempat. Tugas anak-anak adalah mengamati hewan avertebrata di sekitarmu. Identifikasikan nama organ gerak dan fungsinya.
Setelah jadi, anak-anak bisa memilih salah satu hewan avertebrata. Kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin agar sesuai dengan aslinya. Bacalah teks pada halaman 44. Temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Masih ingat bagaimana cara menemukan ide pokok dan kalimat pengembang? Setelah selesai, mari kita cocokkan. Ide pokok paragraf pertama, siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Ide pokok paragraf kedua, kelebihan dan keistimewaan siput. Ide pokok paragraf ketiga yaitu siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Ide pokok paragraf keempat, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Ide pokok paragraf kelima, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Ide pokok paragraf keenam, siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Bagaimana anak-anak? Tadi bisa benar berapa? Nah, bagus ya kalau sudah bisa benar semua. Jadi setelah kamu berhasil menemukan dan menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang, sekarang tuangkan isi bacaan ke dalam sebuah gambar cerita. Masih ingat apa itu gambar cerita? Corak gambar cerita atau ilustrasi ada 4, yaitu realis, kartun, karikatur, dan dekoratif. Realis itu gambar yang dibuat sesuai dengan aslinya. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisi humor. Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Mari kita lihat contoh-contoh gambar ilustrasi. Yang pertama adalah contoh gambar realis. Yang kedua tadi adalah contoh gambar karikatur. Dan yang ini adalah contoh gambar kartun. Yang terakhir adalah contoh gambar dekoratif. Sekarang coba anak-anak buat gambar ilustrasi dari cerita Siput Bukanlah Hewan Lemah. Terima kasih dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.